datang di demo aplikasi kami. Halaman ini merupakan halaman utama kami dan pada bagian paling atas terdapat bar navigasi. Kemudian, halaman utama diawali dengan jumbotron dan slider. Tombol-tombol yang tersedia pun dapat diklik. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan 5 fitur utama dari aplikasi kami, yaitu Online OCR, Online Correction, Immersive Reader, Text Summarization, dan Interactive Chatbot. Nah, sekarang kita akan cek terlebih dahulu Online OCR. Nah, di sini kita bisa mengupload image yang berisikan teks untuk diekstraksi teksnya yang berada pada gambar. Nah, kemudian kita akan mendapatkan hasil dari OCR-nya. Nah, kemudian kita bisa klik text correction untuk mengoreksi teks yang salah. Nah, kita klik cek. Nah, maka teks yang salah pun akan di-highlight dengan warna kuning. Dan kemudian di sini terdapat metrik juga, berapa kata yang benar dan yang salah. Kemudian kita bisa melakukan immersive reader untuk membacanya. Nah, di sini kita bisa mengatur voice settings, voice speed, voice selection. Kemudian kita bisa mengatur preferensi teks. Seperti ini contohnya. Kemudian kita juga bisa mengatur tampilannya. Nah, seperti ini dipisahkan oleh syllable dan kita bisa kelompokkan oleh kelompok kelas katanya. Nah, setelah itu kita bisa klik line fokus agar lebih fokus. Kemudian kita juga bisa melakukan fitur translate. Misalnya kita translate ke bahasa Indonesia, kita klik sun. Sun. Matahari. Nah, di sini juga ada gambarnya. Sehingga murid-murid bisa lebih mudah untuk memahaminya. Nah, selanjutnya kita cek service lain. Nah, di sini online correction dan immersive reader juga bisa dilakukan secara terpisah. Jadi tidak perlu melalui proses OCR terlebih dahulu. User langsung bisa menginput teksnya di situ. Nah, kemudian next kita ke text summarization. Nah, di sini misalkan user menginput teks yang panjang, kita klik cek, maka akan menghasilkan hasilnya adalah teks yang telah disummarize. Nah, seperti ini. Dan di sini juga terdapat metrik, ada berapa kata yang dihilangkan. Dan juga berapa persen perubahannya. Nah, sekarang kita akan mengecek interactive chatbot. Nah, di sini botnya itu diberi nama AI System for English Practice atau ASEP Chatbot. Nah, di sini kita langsung saja bisa mengatakan hello. Nah, ini menggunakan model P3 yaitu yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, misalkan kita tulis I want to learn about simple past tense. Nah, model P3 ini kelebihannya yaitu dia dengan ukuran yang relatif kecil, tetapi akurasinya itu bisa tinggi begitu ya. Nah, dan juga ini juga sudah dispesialisasikan khusus untuk English practice. Jadi tidak akan keluar konteks. Jadi intinya chatbotnya itu aman ya, dan di sini juga ada contohnya. Nah, itulah kelima fitur tadi. Dan untuk selanjutnya ini terdapat informasi about us, ada latest course, ada metrik aplikasi, ada testimonials, ada upcoming events, dan juga ada contact us, dan ada footer. Itulah demo aplikasi kami dengan fitur-fitur unggulan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kemudahan Anda dalam bekerja dengan teks dan bahasa, serta membantu para siswa dan seseorang yang menderita dysleksia untuk dapat belajar bahasa, terutama bahasa Inggris dengan mudah. Terima kasih telah mengikuti demo ini. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan dashboard dari kelompok kami. Jadi, dashboard ini kami buat bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat literasi dan juga kefasihan bahasa Inggris di Indonesia. Lalu, pengguna dari dashboard ini bisa digunakan oleh publik atau masyarakat, guru, dan juga pelajar. Nah, pertama-tama di sini kami menyajikan line chart untuk melihat bagaimana tren literasi dan juga ranking Indonesia di antara negara-negara lainnya. Lalu, di sini juga terdapat filter jika ingin melihat pada tahun tertentu saja. Lalu, jika kita breakdown ke setiap region di Indonesia, di sini kita menggunakan field map yang mana semakin gelap, semakin tinggi kefasihan bahasa Inggrisnya. Di sini terlihat bahwa Pulau Jawa merupakan region dengan kefasihan yang paling tinggi. Lalu kita juga menyajikan bar chart untuk melihat kota-kota mana saja yang memiliki nilai tertinggi di Indonesia.
Di sini pengguna juga dapat menggunakan slicer jika ingin melihat pada region tertentu saja. Misalnya, jika ingin hanya melihat Pulau Jawa, nah akan muncul seperti ini, atau Maluku. Nah, untuk Maluku tidak ada top city, tapi di sini terdapat data untuk regionnya. Selanjutnya, impact dari rendahnya bahasa Inggris. Pertama, jika kita lihat pada stack bar chart di sini, uh, mereka yang memiliki tingkat level kepasien bahasa Inggris yang rendah akan memiliki peluang kerja yang paling kecil. Lalu kita juga menggunakan scatter plot untuk melihat korelasi antara pertama di sini produktivitas suatu negara dengan bahasa Inggris dan juga pembangunan manusia dengan bahasa Inggris. Dapat terlihat bahwa korelasi antara keduanya memiliki nilai yang positif. Selanjutnya di sini kita juga menyajikan pie chart untuk melihat bagaimana rasio pengguna dari service kita itu sendiri. Nah, lalu di sini merupakan uh, informasi yang ditampilkan dari data pada aplikasi kita. Pertama, di sini kita dapat melihat kata yang paling sering muncul, lalu dari kata tersebut mereka berada pada di level bahasa Inggris mana saja. Lalu di sini kita juga menggunakan histogram untuk melihat bagaimana distribusi kesalahan atau error rate, yang mana rasio ini melihat antara kata yang salah dengan total katanya. Dan terakhir, kita memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun pelajar agar dapat meningkatkan kepastian bahasa Inggrisnya.